warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan dari Pendidikan Ekonomi 2016A. Saya mengangkat judul dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian dunia, khususnya pada Indonesia. Nah, beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Nah, yang paling berdampak di sini usaha kecil maupun yang baru berproses atau UMKM. Ada 3 dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kemenku, Suryo Utomo mengungkapkan bahwa terhadap dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga dalam masa krisis dapat menjadi krisis pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 kemarin yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Nah, dampak yang pertama yaitu membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,2% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun 2020. Yang kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Yang ketiga adalah seluruh Indonesia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga berhenti karena sebagian penerbangan maupun jalur kargo dihentikan kecuali lokal yang ikut di Indonesia itu sendiri. Nah, ada juga ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia yaitu ada juga ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia yaitu apa saja? Yang pertama, ancaman COVID sangat nyata yaitu mengancam jiwa manusia sendiri dan mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat, kata Sri Mulyani dalam siaran persnya. Yang kedua, dampak ekonomi telah terlihat pada kuartal 1 2020 di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kemenku pun memprediksi pada kuartal 2 2020 dampaknya akan semakin dalam. Nah, kita masuk ke solusinya. Apa solusi dari COVID-19 yang semakin memburuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia? Solusinya yaitu kita menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat, khususnya untuk zakat yang ditunaikan
penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat, dan juga untuk usaha-usaha baru bisa memulainya dengan menjual secara online. Sekarang banyak sekali marketplace yang berada di aplikasi Android. Nah, itu bisa dimanfaatkan ketika secara online. Sekarang banyak sekali marketplace yang berada di aplikasi Android. Nah, itu bisa dimanfaatkan ketika pada saat pandemi ini. Bahkan yang dulunya penjual keliling sekarang menjadi delivery order atau COD biasanya. Nah, itu lebih maksimal kalau penjualannya seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi solusi pada masa pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.